check the mic and make sure it sound right, boys. Nah, ciri-cirinya dia warnanya pucat ya. Kalau ikan gede terus warnanya pucat itu bisa gue pastiin yang udah pengalaman gue. Nah, lo lihat Gus ya. Oke Gus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi di konten channel Happy Fish, dimana konten yang banyak sekali berbagi atau sharing tentang cana Gus ya. Kali ini, oh ya, gue ucapin semuanya gimana kabarnya nih ya. Mudah-mudahan buat lo sehat selalu ya. Buat lo yang lagi ngekip cana, yang lagi punya progres, semoga sesuai dengan ekspektasi lo. Dan buat lo yang sering nonton channel ini, gue doain semoga cita-cita lo di tahun ini, di tahun 2022 tercapai semua. Apalagi buat lo yang lagi ngekip cana, yang ingin breeding mungkin. Nah, ngomong-ngomong breeding, kali ini gue mau sharing cara tips ya, tips lah ya, lebih tepatnya tips breeding cana yang simple tapi bisa menghasilkan anakan yang banyak. Nah, dan juga gue bakalan di video ini bakalan berbagi atau sharing juga tentang perbedaan cana jantan dan betina Gus. Nah, gimana Gus kelanjutannya nih, video selanjutnya atau keseruannya nanti gimana? Nah, buat lu tolong jangan skip karena di sini gue bakalan banyak sharing tentang cana blue pulkra dan juga banyak settingannya, pokoknya jangan lu skip dah. Dan tontonin terus videonya sampai habis Gus. Oke. Oke Gus, langkah-langkah pertama nih untuk breeding cana. Nah, di sini gue juga lupa menginformasiin. Gue kali ini mau sharing tentang breeding cana, yaitu cana blue pulkra Gus. Nah, langkah-langkah pertamanya apa aja sih Gus ya? Yang pertama Gus nih, yang paling penting, lu itu harus punya ikannya, yaitu ikan cananya. Setelah lu mau ikan cananya, tapi di sini sih gue cananya cana blue pulkra ya kan. Nah, di sini gue bakalan fokusnya ke settingan cana blue pulkra. Nah, cana blue pulkra ini Gus, itu penting, nomor satu tuh lu harus punya itu ya kan, yang pasti. Nah, yang kedua Gus, lu harus punya jantan sama betinanya Gus. Nah, nanti dah di video selanjutnya ntar gue sharing cara perbedaan cana blue pulkra yang jantan sama yang betinanya Gus. Nah, itu yang pertama Gus. Yang kedua lu harus punya tank Gus. Nah, tanknya juga ya jangan jangan asal juga. Nah, itu dia, yang penting bersih. Walaupun sampai digentong juga, kalau tanknya itu bagus bersih tetap bisa Gus untuk cana blue pulkra. Karena kan cana blue pulkra itu cana yang ibarat agak kuat deh ya kan, dia namanya ikan gabus ya kan. Lu bisa lihat aja di alam, dia itu emang ikannya kuat ya kan. Nah, itu dia Gus ya, intinya tetap lah lu pakai tank aja lah, jangan pakai gentong. Gentong cuma bercanda doang Gus. Nah, yang kedua tuh untuk tanknya itu ntar lu sesuai. Biasanya sih tanknya yang bagus ukurannya yang 50-an ya Gus ya, 50-an lah, 50 lebarnya, panjangnya ya sekitar 40-an lah Gus. Nah, itu dah, itu tanknya Gus. Yang ketiga Gus, settingan tempatnya, kayak di dalam itu lu pakai pasir apa, terus di dalamnya lu pakai kayak tumbuh-tumbuhan apa, itu juga penting juga. Tapi di sini gua mau sharing untuk settingannya ini nih, itu simple. Gua cuman modal kurang lebih 5.000 Gus ya. Modal 5.000 lu udah bisa dapat settingan untuk breeding cana blue pulkra Gus. Nah, itu dia tuh ya. Yang pertama nih, gue ulangi lagi, lu harus punya cananya, yaitu cananya jantan sama betinanya. Yang kedua, lu harus punya tank. Ini yang paling penting, tank ya Gus ya. Tanknya itu minimal ukurannya ya 50 lah, 50 ya. Dan tuh yang ketiga, settingan untuk di dalam buat dia bercocok tanam kalau ada gitu ya kan. Nah, itu dia Gus. Oke Gus, langsung aja nih ke tempatnya, ke ikannya, ke tempat settingannya. Langsung aja ya ke video selanjutnya Gus. Nah, oke Gus, kali ini kita udah di depan tank yang udah gue setting buat breeding ikan cana blue pulkra ya. Langsung aja nih Gus, poinnya langsung aja nih ya. Gue di sini cuman pakai yang tadi gue bilang, gue cuman cukup modal 5.000. Gue udah bisa dapat settingan pulkra untuk breeding ya, untuk breeding maksud gue. Nah, di sini gue pakai tali rapi ya Gus. Ini cuman lu beli di warung 5.000 tuh udah dapat segulungan, udah bisa jadi banyak kayak gini. Nah, simpel aja Gus, gue cuman pakai ini aja sama pasir malang. Pasir pastilah otomatis nomor 1 lah, itu jangan sampai lu lupain buat untuk breeding. Karena pasir banyak buat fungsinya ya Gus ya.
dan juga seperti kayak di alam liar, jadi kayak menyerupai di alam liar ya dia gitu Gus. Nah di sini juga aduh udah ada ikannya nih. Nah ikannya ini tadi baru gue lepas sekat, belum ada ya, masih belum terlalu akur ikannya. Ini dia, ini yang ceweknya nih Gus, ini yang ceweknya. Nah ntar lebih jelasnya di video selanjutnya gue bakal sexing, gue kasih unjuk kelaminnya yang mana jantan dan mana betina Gus. Nah ini nih, lu bisa lihat sendiri. Gue untuk settingan breedingnya cukup simple, dan di sini karena gue juga bukan bukan asal aja, karena udah terbukti juga oleh temen gue ya, lebih tepatnya udah breeding lama lah, suhu lah, dia udah lumayan lama buat breeding ikan blue pulka. Itu cuman settingannya kayak gini juga Gus. Nah ini dia, nah kayak gini Gus nih, bisa lihat ya. Nah tuh oke Gus, simple Gus, cuman lu modal 5.000 udah bisa dapat settingan blue pulka buat breeding. Nah ini cowoknya nih Gus nih. Nah cowoknya udah gede. Ini untuk ikannya ukurannya dia 15 up deh nih, 15 cm ya. Nah untuk itu juga Gus, satu juga nih gue ngasih tips buat lu yang mau breeding ikan ya, untuk untuk biangannya biar bagus tuh Gus, jangan beli yang masih muda Gus. Nah hati-hati juga Gus, buat beli yang mau breeding, beli ikan itu jangan yang masih muda, karena ini namanya masih anak-anak ya. Satu juga, sekali lu berhasil buat ngebreed itu telurnya juga pasti nggak bagus hasilnya. Nah karena makanya pilih ikan blue pulka yang udah matang usianya. Nah dan juga tipsnya nih Gus, hati-hati kalau buat beli ikan cana blue pulka khususnya, lu jangan ngejar size nggak menentukan juga untuk bisa breeding ya. Karena kalau blue pulka kan termasuk ikan rakus deh ya, makan apa juga besarnya juga lumayan cepet ya. Terkadang juga ada juga Gus, kalau kita beli ikan tuh gede tapi itu masih muda Gus, itu ikan pus dimakan biasanya kalau kayak gitu Gus. Dan ciri-cirinya dia warnanya pucet ya. Kalau ikan gede terus warnanya pucat itu bisa gue pastiin, yang udah pengalaman gue itu ikan masih muda Gus. Iya, ikan masih muda. Nah, kalau ikan udah besar kayak gini, warnanya udah biru, dorsalnya udah pada biru, dan juga dot-dot kuningnya udah pada keluar semua, itu mana ya bisa dibilang udah cukup umur lah. Soalnya ini ikannya udah hampir setahun Gus ya. Ini juga gue belinya, bisa gue percaya karena gue beli sama petani langsung. Nah ini niatnya juga ini dia mau dijadiin biangan. Nah makanya di situ juga gua ambil lah ikannya buat gua coba di rumah gua buat breeding blue pulka. Oke Gus, nah ini sekarang posisi ikannya yang udah gua keluarin dari tank. Dari segi pala nih Gus ya, kalau dari segi pala tuh yang jantan sebelah kanan. Nah yang ini yang gue tunjuk, itu dia palanya bisa lo lihat ya Gus, dia agak besar seperti bentuk huruf U. Nah bisa lo lihat Gus ya, sangat jelas banget ini. Dan gitu juga di sebelah kirinya nih yang perempuannya nih Gus, agak ramping palanya kan, agak berbentuk huruf P. Nah bisa lo lihat tuh Gus, bener nggak ya kan, dari kepala udah jelas banget. Yang sebelah kanan itu besar, yang sebelah kiri huruf U ya kan, sebelah kirinya huruf P Gus. Nah itu dia. Oke itu dari segi pala Gus. Lanjut ke segi analnya atau kelaminnya. Ini dia Gus ya, dari kita indeteksi dari kelaminnya. Nah ini yang jantan Gus, lebih dekat sama dorsal bawah Gus. Nah bisa lihat ya Gus ya, tuh. Nah dia hampir nggak ada spasinya, lebih dekat sama dorsal. Nah ini yang jantan nih Gus, ingetin. Lanjut yang ceweknya. Yang ceweknya, nah bisa lihat Gus, dia agak jauh dari dorsal bawahnya. Nah itu dia Gus. Nah ini dia udah fokus. Oke. Nah itu Gus, dia lebih jauh ya dari dorsal bawah. Untuk dari lubang anusnya atau lubang kelaminnya, dari dorsal bawahnya ini yang betina nih Gus. Tadi yang pertama yang jantan lebih dekat sama dorsal bawahnya Gus. Nah itu dia Gus, udah jelas ya Gus. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Oke Gus, itu dia tadi sharing gua buat ngebreeding cana blue pulka ya kan. Dari persiapan ikannya ya kan, pertama sih persiapan ikannya, persiapan tanknya, dan juga sama settingan tanknya kayak gimana.
yang gue bilang tadi, gue cuma modal 5.000 lu udah bisa breeding Cana Blue Pulkra. Dan juga tadi gue sempet bilang kalau pilih Cana Blue Pulkra itu jangan ngejar dari size nya Gus ya, karena kalau untuk size itu gampang ya, soalnya kalau Cana Blue Pulkra untuk size berapa ya, 15 juga udah ukuran 3 bulan itu udah bisa, 3 bulan sampai 4 bulan udah bisa sampai 15 cm Gus. Nah untuk cara mengatasinya itu, cara ciri-ciri Blue Pulkra yang udah siap breeding dan matang, udah umurnya udah bagus, udah matang, itu lu lihat dari warnanya juga Gus. Kalau warnanya agak pucat, nah itu bisa gue bilang sih 70% itu ikan masih muda Gus. Tapi kalau udah warnanya udah birunya udah keluar, spot kuningnya udah keluar, nah itu Cana udah siap di breeding atau umurnya udah matang Gus. Itu dia Gus ya, dari pertama mungkin kalau ada salah dari gue bisa lu komen di bawah. Dan juga buat lu yang udah subscribe, komen, dan dukung channel gue ini di channel Happy Fish, terima kasih banget. Dan ya buat lo yang lagi banyak sekali ekspektasi dengan Cana, lu pengen punya Cana yang warnanya biru, pengen punya Cana warnanya kuning, yang pengen punya Cana galak, gue doain semua berhasil Gus. Intinya mah kesabaran Gus, itu dia. Karena kesabaran itu pasti akan menghasilkan yang bagus-bagus dan indah kayak pada akhirnya Gus. Dan gue doain buat lo yang lagi nyari jodoh ya kan, buat lo yang lagi mungkin lagi apa ya, banyak resolusi di tahun 2002 ini, karena ini masih tahun-tahun baru ya kan. Gue doain resolusi lo di tahun 2002 ini terwujud semua Gus. Oke Gus, thank you banget buat lo yang udah udah nonton dari video pertama dan sampai sekarang, sampai mau penutupan ini ya. Thank you banget, gue ucapin terima kasih, dan juga bantu komen, like, dan share ya Gus ya. Dan gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.